Shalom saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang gereja. Semua orang Kristen tahu itu apa gereja. Bahkan orang yang di luar Kristen, mereka pun tahu itu apa gereja. Kalau kita berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, nggak tahu tentang gereja, itu udah kelewatan. Karena dasar untuk menjadi orang Kristen itu adalah orang yang mengerti gereja. Kalau kita nggak ngerti itu gereja, maka dasar untuk menjadi orang Kristen itu nggak kuat. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Kenapa banyak orang Kristen itu meninggalkan Yesus? Karena dasar dia menjadi orang Kristen itu lemah atau nggak kuat. Karena nggak ngerti apa itu gereja. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang gereja, biar dasar kita kuat. Gereja itu dibagi 3 jenis macam. Ya, gereja dibagi 3 jenis macam. Satu, gereja secara fisik atau bangunan gereja. Nah, yang membangun gereja secara fisik itu adalah jemaat dan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat membangun gereja secara fisik, yaitu bangunan gereja. Dan bangunan gereja ini tidak menyelamatkan kita. Ya, yang kedua, gereja secara organisasi. Apa itu gereja secara organisasi? Gereja secara organisasi adalah kesepakatan anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Atau kesepakatan orang-orang Kristen untuk melayani Tuhan, itu yang dinamakan gereja secara organisasi. Gereja secara organisasi adalah gereja yang bangun manusia. Kesepakatan orang Kristen untuk melayani Tuhan, itu yang dinamakan gereja organisasi. Maka di situ ada pendeta atau ada romonya, ada majelisnya, ada jemaatnya. Dan kesepakatan mereka untuk melayani Tuhan itu namanya gereja secara organisasi. Contohnya gereja GBDI, GPPS, GBI, Tritunggal, Katolik. Kesepakatan mereka untuk melayani Tuhan itu yang dinamakan gereja organisasi. Dan gereja organisasi itu yang bangun manusia. Yang membuat gereja organisasi itu adalah manusia. Dan gereja organisasi tidak menyelamatkan kita. GBI tidak menyelamatkan kita. Katolik nggak menyelamatkan kita. GPPS, Tritunggal, dan lain-lain tidak menyelamatkan kita. Gereja secara organisasi tidak menyelamatkan kita. Itu yang kedua. Ada satu gereja lagi yang saudara harus ketahui, yaitu gereja secara rohani. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Mereka taunya gereja itu GBI, GBDI, bangunan gereja. Hanya itu aja yang mereka tahu. Tetapi ada satu gereja yang secara rohani yang banyak orang Kristen tidak tahu, yaitu gereja secara rohani. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang gereja rohani. Saya nggak berbicara tentang gereja secara organisasi atau gereja secara fisik. Saya fokus berbicara tentang gereja rohani. Ya, karena saya hamba Tuhan. Apa itu gereja? Gereja itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah eklesia. Saya ulangin lagi, gereja dalam bahasa Ibrani-nya adalah eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Ini yang dinamakan gereja secara rohani. Orang yang dipanggil keluar dari dosa, itu yang dinamakan gereja secara rohani. Jelas? Ya, gereja rohani ini yang bangun Tuhan sendiri. Ya,
Gereja yang membangun, gereja rohani ini yang bangun adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia yang bangun gereja rohani. Tuhan. Siapa yang bisa membawa kita keluar dari dosa? Nah, kita baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Ini posisi keadaan manusia ya. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangin lagi di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya Allah. Ini yang katakan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Semua sudah berbuat dosa. Semua mereka sudah berada di dalam dosa. Kita baca lagi di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-7 saya bacakan. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku di kandungan ibuku. Saya ulangin lagi biar jelas ya. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku di kandungan ibuku. Ini sangat jelas dikatakan. Dalam kandungan ibu kita ini, di dalam kandungan ibu kita aja kita sudah berbuat dosa katanya. Ini jelas firman Tuhan mengatakan. Mazmur 51 ayat 7. Dalam kandungan rahim ibu kita aja kita ini sudah berdosa. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Sekalipun dia belum lahir, dia sudah berbuat dosa loh. Bayangin aja firman Tuhan sangat mendetil ceritain tentang manusia ini. Nah, siapa yang bisa membawa manusia itu keluar dari dosa? Yaitu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat membawa kita keluar dari dosa. Sekalipun dia itu malaikat, nggak bisa membawa kita keluar dari dosa. Betapa berjasanya orang yang bisa keluar dari dosa. Betapa berjasanya orang yang bisa membawa kita keluar dari dosa. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 29 ya. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia." Jelas di sini. Manusia tidak ada yang nggak berbuat dosa. Semua berada di dalam lingkaran dosa. Siapa yang dapat membawa kita keluar dari lingkaran dosa? Hanya Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara masih tinggal di dunia toh? Saudara sudah berbuat dosa. Bahkan dalam kandungan, saudara berada di lingkaran dosa. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan saudara dari dosa? Hanya Yesus. Lihatlah anak domba, kata Yohanes Pembaptis. Yesuslah yang menghapus dosa manusia. Yesuslah yang membawa saudara keluar dari dosa. Makanya saya ingin katakan, yang bisa membangun gereja secara rohani adalah Yesus. Yaitu yang tadi eklesia. Artinya orang yang dipanggil keluar dari dosa. Yang bisa membawa saudara keluar dari dosa hanyalah Yesus. Jelas ya. Jadi gereja rohani adalah yang bangun adalah Yesus. Pendeta nggak bisa bangun gereja rohani. Dia hanya bisa membangun gereja secara fisik atau gereja secara organisasi. Tapi itu nggak menyelamatkan. Tetapi kalau Yesus yang membangun gereja, maka dia akan membawa kita masuk ke surga.
Eklesia artinya orang-orang yang keluar dari dosa. Siapa yang bisa membawa kita keluar dari dosa? Hanya Yesus. Jelas ya, banyak ayatnya, ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan hanya Yesuslah yang bisa menghapus dosa saudara. Saya ingin tanya kepada saudara, dosa saudara itu siapa yang bisa menghapus dosa saudara? Nggak ada. Malaikat pun tidak bisa menghapus dosa saudara. Nabi pun tidak bisa menghapus dosa saudara. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa saudara. Kalau nabi aja atau malaikat aja nggak bisa menghapus dosa kita, apakah kita bisa menghapus dosa kita? Nggak bisa. Dengan berbuat baik kita nggak bisa hapus dosa kita. Satu-satu jalan yang bisa menghapus dosa saudara hanyalah Yesus Kristus. Pada waktu dosa kita dihapus, maka kita di mata Tuhan itu seperti gereja rohani. Dan gereja rohani inilah yang akan dibawa Tuhan masuk ke dalam surga. Apakah betul perkataan saya ini? Saudara baca di dalam Lukas 23. Saya bacakan Lukas 23 ayat 43. Bentar ya saudara yang kekasih. Lukas 23 ayat 42. Saya baca dari ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-samaku di dalam Firdaus. Ya, Yesus menghapus dosa kita. Setelah dosa kita dihapus, maka kita bisa masuk ke Firdaus. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Jadi kalau saudara ingin keluar dari dosa, kalau saudara ingin keluar dari lingkaran dosa, saudara harus percaya Yesus sebagai Raja. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang jahat, yang berdosa. Dia berada di lingkaran dosa. Pada waktu dia ketemu Yesus, dia berkata, Tuhan, apabila engkau jadi raja, ingatlah aku yang orang berdosa. Pada waktu saudara mengaku dosa saudara, pada waktu saudara berseru kepada Yesus, minta tolong, maka Tuhan menolong saudara. Maka Tuhan mengeluarkan dosamu. Maka Tuhan membawa saudara keluar dari dosa. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara bisa masuk di kota Firdaus. Luar biasa firman Tuhan. Ini ada contoh orang yang keluar dari dosa mati masuk surga. Pada waktu Yesus mati di kayu salib. Jadi keberuntung saudara kalau saudara bisa dibawa Yesus keluar dari dosa. Gimana caranya supaya dosa kita bisa dikeluarkan Yesus? Caranya supaya Yesus bisa membawa saudara keluar dari dosa, percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosamu akan dihapus. Dengan kata lain, saudara dibawa keluar dari dosa. Ini yang dinamakan gereja rohani. Gereja rohani adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu, saudara dibawa keluar dari dosa. Kalau saudara sudah dibawa keluar dari dosa, saudara mati, saudara masuk ke Firdaus. Itu yang dinamakan gereja secara rohani. Nah, saya ingin lanjutkan. Apabila saudara sudah keluar dari dosa, yang bawa saudara keluar dari dosa kan Yesus ya. Nah, apabila saudara sudah dibawa keluar dari dosa sama Yesus, berarti jasa pengorbanan Yesus itu sangat besar. Berarti saudara sudah berhutang budi sama Yesus. Betul nggak? Kenapa? Karena saudara dibawa keluar dari dosa. Saudara nggak bisa keluar dari dosa kalau Yesus tidak keluarkan. Bagaimana caranya supaya Yesus bisa mengeluarkan saudara dari dosa? Dengan cara percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka dosamu dihapus. Dan engkau dibawa keluar dari dosa. Setelah saudara meninggal, saudara masuk
ke Firdaus. Ini firman Tuhan yang katakan valid. Bagaimana kalau dosa kita sudah dikeluarkan sama Tuhan Yesus, atau kita sudah keluar dari dosa, kalau kita belum mati? Ini permasalahannya. Saudara yang kekasih, gereja secara rohani itu seperti orang pakai baju putih. Kayak saudara ngelihat saya pakai baju putih. Orang yang keluar dari dosa itu seperti orang pakai baju putih, kudus. Ya. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara ditarik keluar dari dosa. Kalau saudara keluar dari dosa, berarti saudara hidup kudus, sudah kudus. Seperti baju saya ini yang saudara lihat putih. Kalau saudara mati, saudara masuk ke surga. Tapi kalau saudara tidak mati, belum mati, percaya Yesus belum mati, saudara hidup sudah kudus, sudah keluar dari dosa, maka saudara itu seperti pakai baju seperti pakai baju saya, putih bersih. Dan baju yang saudara sudah diberikan sama Yesus itu tidak boleh dikotorkan lagi. Ya, ini permasalahan yang banyak orang nggak ngerti. Gereja rohani itu membawa orang masuk ke surga. Ya, bagaimana supaya kita tidak melakukan dosa lagi? Itu permasalahannya. Setelah saudara keluar dari dosa, maka saudara sudah benar di mata Tuhan. Ya. Kalau saudara masih berbuat dosa, maka baju yang saudara pakai ini, maka itu seperti dikotorin dengan lumpur, dikotorin dengan tai. Maaf bicara, saya harus ngomong apa adanya supaya jelas. Kalau saudara sudah dikeluarkan dari dosa, saudara masuk lagi ke dalam dosa, maka Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan tidak melarang saudara berbuat dosa, tidak. Tuhan tidak pernah melarang saudara berbuat dosa. Tuhan hanya mengasih tahu kalau saudara masih melakukan dosa, maka saudara gugur menjadi gereja secara rohani. Ya, yang tadi saya katakan, gereja itu adalah eklesia, artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Jadi kalau orang-orang itu banyak. Jadi orang-orang yang keluar dari dosa itu yang dinamakan gereja secara rohani. Jelas ya, udah agak terbuka. Yang jadi masalahnya begini saudara yang kekasih. Kalau hamba Tuhannya nggak mau keluar dari dosa, masih melakukan dosa. Hamba Tuhannya masih melakukan dosa kan. Majelisnya nggak mau juga keluar dari dosa, berbuat dosa lagi. Ya kan? Jemaatnya pun berbuat dosa lagi. Itu yang dinamakan gereja secara organisasi. Kalau pendetanya masih melakukan dosa, majelisnya juga masih melakukan dosa, jemaatnya juga masih melakukan dosa, maka mereka bukan disebut gereja rohani, tetapi gereja duniawi. Ya. Jadi nggak heran saudara yang kekasih, ada orang Kristen yang nggak masuk surga. Kenapa? Ia nggak ngerti arti gereja ini. Mereka sudah dikeluarkan dari dosa, tetapi masuk lagi berbuat dosa. Apakah ada ayat yang seperti itu? Ada. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saya ingin katakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Oleh karena mereka meninggalkan kebenaran, maka tersesatlah mereka. Jadi kalau saudara sudah keluar dari dosa, saudara jangan kembali lagi berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa lagi, kembali lagi dosa, masuk lagi ke dalam dosa, maka saudara akan tersesat. Tersesat itu artinya orang nggak sampai tujuan.
Semua orang Kristen tujuannya ingin masuk surga. Semua manusia tujuannya ingin masuk surga. Kalau kita mati nggak masuk surga, berarti kita tersesat. Kenapa kita mati nggak masuk surga? Karena kita tersesat. Kenapa kita tersesat? Karena kita kembali lagi kepada dosa. Meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tersesat nggak sampai ke surga. Ke neraka. Jelas. Saya ingin katakan kepada saudara di YouTube ini. Saudara yang kekasih. Kalau saudara tidak mengerti arti gereja yang sesungguhnya, maka dasar saudara menjadi orang Kristen itu sangat lemah. Ya, sangat jelas ya. Hamba Tuhan atau gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa membawa jemaatnya menikah dengan Kristus. Saya agak dalam dikit lagi ya saudara. Gereja, kenapa Tuhan mengatakan kalau engkau sudah dikeluar dari dosa, jangan masuk dosa lagi ya. Kenapa Tuhan memberi kita Alkitab? Karena Tuhan mau supaya saudara bisa menikah dengan Kristus. Kita baca 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Inilah tujuan Tuhan membawa kita keluar dari dosa. Nah, kalau saudara beli makanan, tujuannya saudara kan mau makan. Betul nggak? Saudara lapar nih, beli makanan, tujuannya saudara makan kan? Nah, kenapa Tuhan keluarkan saudara dari dosa? Ini tujuannya. 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus membimbing jemaat Korintus menikah, menunangkan dengan Kristus. Inilah hamba Tuhan yang berhasil. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang membimbing jemaatnya menikah dengan Kristus. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan, itu nggak sembarangan. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Ya. Kita nggak bisa melihat hamba Tuhan itu berhasil karena kita lihat, oh jemaat pendetanya itu dulu miskin, sekarang kaya, sehingga dia berhasil. Mungkin di mata manusia dia berhasil, tapi di mata Tuhan belum. Ya kan, saudara sering kan melihat ada pendeta yang miskin, jadi kaya sehingga kita agungkan dia. Dia hamba Tuhan yang berhasil. Buktinya dulu dia susah, sekarang kaya. Kesuksesan dalam rohani tidak dilihat dari banyak uangnya. Hamba Tuhan berhasil itu bukan seperti itu. Hamba Tuhan berhasil itu bukan hamba Tuhan yang kaya. Hamba Tuhan yang bisa membawa jemaatnya masuk surga. Atau membawa jemaatnya menikah dengan Kristus. Kita lihat lagi, hamba Tuhan tuh gerejanya besar. Jemaatnya banyak. Sehingga banyak orang mengatakan, dia hamba Tuhan berhasil. Belum tentu. Hamba Tuhan yang berhasil seperti ini. 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Inilah hamba Tuhan yang berhasil menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Di sini dikatakan Rasul Paulus bodoh katanya. Jadi hamba Tuhan yang berhasil itu hamba Tuhan yang bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Amin. Ini hamba Tuhan yang berhasil. Kadang-kadang kita melihat hamba Tuhan pintar itu merasa sudah berhasil. Belum tentu. Hamba Tuhan pintar itu belum tentu berhasil.
Banyak hamba Tuhan pinter tapi mengakali jemaatnya. Betul nggak saya ngomong? Di akhir zaman ini, untuk melihat hamba Tuhan pinter itu banyak. Saudara lihat di YouTube hamba-hamba Tuhan yang pinter. Banyak sekali. Tapi mereka belum berhasil karena mereka belum bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Ya, kita baca lagi di dalam Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan suatu pakaian, kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lenan halus itu adalah pakaian putih. Seperti pakaian saya, contoh nih ya, pakaian saya emang gak suci, tapi bersih. Lenan halus itu bersih. Itu gambaran adalah orang-orang Kristen yang hidupnya kudus, sehingga dia bisa layak menjadi pengantin Kristus. Inilah tujuan gereja yang sebenarnya, membimbing jemaatnya supaya menikah dengan Kristus. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan membimbing jemaatnya menikah dengan Kristus. Fokus aja ke ini. Hamba Tuhan itu fokus kepada jemaatnya, bagaimana jemaat saya ini bisa menikah dengan Kristus. Itulah hamba Tuhan yang berhasil. Bukan membangun gereja yang besar. Bukan. Gereja yang berhasil adalah gereja yang menikah dengan Kristus. Sekalipun jemaatnya 5, kalau jemaatnya itu bisa menikah dengan Kristus, itu di mata Tuhan, itu hamba Tuhan berhasil. Sekalipun jemaatnya ribuan, gereja yang besar, pendetanya pintar, kalau dia nggak bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus, maka dia gagal menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang bisa membawa jemaatnya menikah dengan Kristus. Itu yang dinamakan gereja secara rohani. Kalau hamba Tuhan bisa ngomong nggak bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus, itu hamba Tuhan yang nggak berhasil. Berpuluh-puluh tahun menjadi pendeta, tetapi jemaatnya masih melakukan dosa, dia gagal membimbing jemaatnya masuk surga. Saudara perhatikan di akhir zaman, banyak gereja-gereja yang jemaatnya masih melakukan dosa. Banyak pendeta yang pintar-pintar, tetapi tidak ada hasil di mata Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dasar untuk mengerti gereja itu sangat rendah. Jelas. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Saudara menjadi orang Kristen, itu dipanggil keluar dari dosa, itu artinya untuk hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil keluar, kamu dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Kita baca saja ya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 biar jelas. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kalau saudara dipanggil keluar dari dosa sama Tuhan Yesus untuk melakukan hidup kudus. Jadi saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin meluruskan yang salah. Tujuan kita menjadi orang Kristen adalah untuk hidup kudus. Saya tidak pernah melihat Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Tidak pernah. Tuhan menyuruh kita hidup kudus. Hidup kudus itu bukan berarti kita banyak berdoa. Hidup kudus itu bukan berarti kita memberitakan Injil. Hidup kudus itu bukan berarti kita membantu pekerjaan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Kekudusan itu nggak ada hubungan dengan kita melayani Tuhan. Kekudusan itu tidak ada hubungannya dengan doa. Kekudusan itu bukan
Tidak ada hubungan saudara membantu pekerjaan Tuhan, tidak ada sama sekali. Kekudusan itu berhubungan dengan sifat kita seperti Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan tetapi sifatnya nggak seperti Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan, memberi berkorban untuk Tuhan ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar, tapi sifatnya, hidupnya tidak kudus. Saudara perhatikan di akhir zaman, banyak orang Kristen hidupnya nggak kudus. Kenapa begitu? Karena nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga dia mengatakan asal percaya saja masuk surga. Mujizat. Kalau hamba Tuhan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau hamba Tuhan hanya mengandalkan itu, alangkah kasihan jemaatnya. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat pertama dan kedua, Rasul Paulus menikahkan, mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu berat tanggung jawabnya. Menikahkan jemaatnya dengan Kristus loh. Berat gak tanggung jawabnya? Berat. Menjadi seorang hamba Tuhan itu berat tanggung jawabnya. Tuhan menitipkan jemaatnya kepada hamba Tuhan. Tolong jadikan jemaat itu jangan kembali lagi berbuat dosa, supaya dia bisa menikah dengan saya, Kristus. Nah, besar gak tanggung jawabnya? Besar. Hamba Tuhan yang gak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, hanya modalnya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu hamba Tuhan yang tidak ada tanggung jawab di dalam dia melayani Tuhan. Dia buta dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini, ya saudara, banyak rahasia-rahasia yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Kristen, tetapi ditutup oleh hamba Tuhan yang hanya modal percaya saja, mujizat masih ada. Kalau hamba Tuhan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga dan mujizat masih ada, maka saudara tidak akan menjadi gereja secara rohani. Saudara kan kalau mati ingin menikah dengan Kristus toh. Semua orang Kristen ingin masuk surga. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengerti apa itu gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Gereja adalah orang-orang yang tidak mau melakukan dosa lagi. Kalau pendetanya masih mau melakukan dosa, majelis yang masih melakukan dosa, jemaatnya pun pasti masih melakukan dosa. Kalau ini terjadi, maka gereja itu bukan namanya gereja rohani, gereja duniawi. Betul. Kalau pendetanya aja nggak mau keluar dari dosa, masih melakukan dosa, majelisnya juga masih melakukan dosa, jemaatnya masih melakukan dosa, untuk apa saudara datang ke gereja dengar khotbah kalau begitu? Kalau yang khotbah aja masih melakukan dosa, gimana saudara bisa menikah dengan Kristus? Kalau pendetanya aja masih maling uang perpuluhan, bagaimana supaya saudara bisa menikah dengan Kristus? Kalau pendetanya masih berbuat bohong, korbannya bohong, bagaimana saudara bisa menjadi menikah dengan Kristus? Ini yang saya ingin katakan. Bohong itu apa? Maling itu apa? Maling yaitu mengambil hak orang lain. Itu namanya maling, seperti Yudas. Kalau hamba Tuhan seperti ini, gimana supaya gereja yang bisa masuk surga? Makanya saya ingin katakan kepada saudara, untuk menjadi hamba Tuhan itu berat tanggung jawabnya. Saya sadar, saya hamba Tuhan. Saya ini berat tanggung jawab. Tuhan berikan kepercayaan saya sebagai hamba Tuhan, itu berat tanggung jawab saya. Kenapa? Kalau saya memberitakan firman Tuhan yang benar dan jujur, pasti banyak hamba Tuhan yang benci sama saya, yang gak mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Amin. 30 tahun melayani Tuhan. Bayangin saudara yang kekasih, saya 30 tahun melayani Tuhan.
hampir nggak pernah khotbah di gereja. Kenapa bisa gitu? Karena banyak hamba Tuhan tidak mau terima saya. Kenapa mereka tidak mau terima saya? Karena khotbah saya seperti ini. Saudara sudah mengerti maksud saya? Gereja yang benar adalah gereja yang keluar dari dosa. Dosa itu saya sudah sebut kemarin. Hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum. Kita baca. Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan ya. Bahasa Ibraninya hamartia. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Ulangin lagi. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Jelas. Kalau kita berdosa berarti kita melanggar hukum Tuhan. Saudara tahu nggak? Taurat itu yang buat Tuhan. Di dalam hukum Taurat itu dikatakan jangan saksi dusta. Ya, jangan saksi dusta. Salah satu hukum Taurat itu jangan saksi dusta, itu berbohong, saudara yang kekasih. Nah, bohong itu melanggar hukum Taurat. Orang berbohong itu perkataannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa yang kita ucapkan kalau tidak terbukti itu namanya bohong. Betul loh? Ya. Saya ingin tanya kepada saudara, saya ulangin kembali lagi ya. Berbohong itu perkataan yang tidak benar. Contoh, ya, contoh. Kalau ada upacara kematian orang Kristen, ya, kematian orang Kristen, hampir semua hamba Tuhan mengatakan seandainya yang mati si Meli ya, si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Meli sudah berada di sorga bersama Yesus. Hampir semua hamba Tuhan mengatakan begitu. Perkataan yang diucapkan kalau dia belum lihat itu namanya bohong loh, saudara yang kekasih. Betul nggak? Saya ingin tanya, apakah ada orang yang melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah ada orang yang melihat? Setahu saya tidak ada orang yang dapat melihat orang mati masuk surga, nggak ada. Nah, kalau ada hamba Tuhan mengatakan setiap kali orang mati mengatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia itu bohong. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dia belum melihat si Meli duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia belum melihat Meli duduk bersama Tuhan Yesus di sorga. Dia belum lihat, tapi dia sudah mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dinamakan bohong. Saudara baca Matius 20 ayat 23. Saya buka kebenarannya, bukan berarti saya ngejelekin hamba Tuhan, tidak. Matius 20 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus mengatakan, aku tidak bisa memberikan orang yang mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus nggak berani kalau ada orang mati mengatakan, nanti kalau lu mati duduk sebelah kananku ya. Yesus aja yang punya surga nggak berani mengatakan seperti ini. Kenapa hamba-hamba Tuhan mengatakan setiap kali orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa? Padahal Yesus saja nggak berani mengatakan seperti ini. Matius 20 ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu dapat minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
Kalau ada hamba Tuhan mengatakan setiap kali orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia lebih hebat dari Yesus. Betul nggak? Saya ingin katakan sekali lagi, sadar bahwa orang yang berbuat dosa itu nggak bisa menjadi pendeta. Dosa itu melanggar hukum Tuhan. Pendusta itu Yohanes 8:44. Bapa segala pendusta adalah iblis. Kalau hamba Tuhan khotbahnya selalu bohong setiap kali ada orang mati, bapaknya bukan Yesus, iblis. Nih firman Tuhan adalah terang. Saya membawakan firman Tuhan terang. Selama ini banyak hamba Tuhan yang khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, alias bohong. Saya membawakan firman Tuhan sebagai terang. Biar saudara tahu bahwa banyak hamba Tuhan yang khotbahnya tukang bohong. Kalau hamba Tuhan yang berbuat khotbahnya bohong, gimana jemaatnya bisa menikah dengan Kristus? Betul nggak? Ini yang dinamakan mengupas firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dikupas dengan benar, maka kelihatan borok-borok kita, kelihatan dosa-dosa kita. Selama firman Tuhan nggak dikupas, saudara tidak tahu dosa-dosa. Pada waktu firman Tuhan dikupas satu ayat per ayat, maka kelihatanlah borok-borok kita, dosa-dosa kita kelihatan. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu. Betul nggak? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Apa yang cemar? Tukang bohong. Saudara dipanggil menjadi orang Kristen bukan untuk jadi pembohong, jadi menjadi orang yang benar, yang jujur. Betul nggak saya ngomongin? Saya menerangkan tentang gereja rohani. Gereja rohani ya seperti saya khotbah ini. Kalau saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka saudara bisa melihat dosa-dosa kita, bisa melihat borok-borok kita. Bertobatlah supaya saudara diselamatkan. Apalagi orang yang berbuat dosa, tukang maling. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas suka maling, sering maling uang kasnya Tuhan. Yudas Iskariot itu hamba Tuhan yang megang bendahara Tuhan. Tetapi uang itu bukan untuk melayani Tuhan, tetapi dipakai untuk membeli tanah. Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas membeli tanah dari uang kejahatannya. Kalau hamba Tuhan tukang maling, bagaimana jemaatnya bisa menikah dengan Kristus? Maling teriak maling. Saudara pernah nggak mendengar maling teriak maling? Dia maling ngomongin orang maling. Itu yang namanya maling teriak maling. Dia maling uang perpuluhan ngomongin orang juga. Gimana saudara bisa menikah dengan Kristus kalau saudara punya gembala tukang maling? Ya nggak bisa. Makanya Tuhan mengatakan eklesia adalah orang-orang yang keluar dari dosa. Pendetanya nggak melakukan dosa, nggak tukang maling, nggak nipu jemaatnya, dia nggak tahu masuk surga, dia bilang masuk surga. Yaitu eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kalau pendetanya nggak mau keluar dari dosa, masih berbuat dosa. Maling kan berbuat dosa, saudara. Ya kan? Nipu berbuat dosa nggak? Berbuat dosa. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Karena kita ingin menikah dengan Kristus. Fokus pada diri kita sendiri, nggak usah mikirin orang lain. Saya perhatikan di akhir zaman ini banyak gereja memikirin orang lain.
Gereja sendiri nggak dipikir. Dia nggak mikir jemaatnya mati masuk surga apa enggak. Dia nggak mikir. Yang dipikirin gereja orang. Pikirin gereja kita. Saudara yang nggak kasih. Saya ingin ngomong apa adanya. Saudara nggak usah mikirin orang dulu. Mikirin diri saudara sendiri. Kalau saya mati ini masuk surga enggak? Betul nggak kok saya ngomong? Jangan sok baik. Pikirin diri saudara dulu. Saya ini sudah keluar dari dosa belum? Hidup saya ini sudah kudus belum? Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, kalau masih melakukan dosa, pasti ada yang salah. Kenapa saya menjadi orang Kristen berpuluh-puluh, rajin ke gereja, banyak berdoa, kalau doa sampai nangis-nangis, minta ampun, memuji nama Tuhan, Tuhan itu baik, tetapi masih melakukan dosa. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa nggak ngerti kebenaran firman Tuhan? Karena pendeta itu tukang maling. Pendeta itu tukang tipu. Gimana saudara bisa hidup kudus? Gimana saudara bisa mengenal firman Tuhan yang benar kalau hamba Tuhannya tukang maling dan tukang tipu? Tak bisa. Saudara ingin bersih datang ke gereja hidup, tetapi saudara memiliki hamba Tuhan yang nggak benar. Saya bukan nggak senang hamba Tuhan. Memang nggak senang sama hamba Tuhan yang nggak benar. Jujur aja, saya nggak senang dengan hamba Tuhan yang tukang maling. Saya nggak senang dengan hamba Tuhan yang tukang bohong. Setiap kali orang mati, saya kadang-kadang melihat orang Kristen dibohongin oleh pendeta-pendeta ini, nge aja. Saya mau udah gregetan. Teman saya nggak bisa ngomong karena itu bukan jemaat saya. Saya ngomong sangat saya syirik. Padahal saya ingin meluruskan yang benar supaya saudara masuk surga. Saya sering dikecam oleh orang-orang Kristen. Saya ngomong sama dia orang, lu lihat tuh. Bukan usil ya. Tujuan saya kan hamba Tuhan untuk memberitahu tentang kebenaran. Tapi disangkain orang saya usil. Sampai istri saya mau ngomong gini sama saya. Udahlah kok, nggak usah ngomongin dia orang kok. Dia orang dikasih tahu nggak ngerti, biarin aja dia. Tapi saya nggak bisa, nggak kasih tahu. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau sudah tahu tentang kebenaran, nggak mau ceritakan kepada orang lain, saya ikut berdosa. Saya tahu tentang kebenaran. Nah, makanya saya buat YouTube ini. Supaya niat saya untuk melayani Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terbuka. Saya nggak bisa khotbah di gereja. Saya khotbah lagi di YouTube ini. Saya nggak cari uang. Melayani Tuhan saya nggak cari uang. Ngeri saudara kekasih. Tuhan tahu nggak? Tahu. Makanya saya hati-hati melayani Tuhan. Khotbah ini hati-hati. Kalau saya nggak ngerti firman Tuhan, saya nggak berani khotbah. Makanya saya ingin katakan, kalau saudara ingin menjadi gereja rohani, saudara harus tahu apa itu gereja rohani. Gereja rohani adalah gereja yang keluar dari dosa. Pendetanya nggak melakukan dosa. Majelisnya nggak melakukan dosa. Jemaat yang tidak melakukan dosa. Gereja seperti inilah yang akan dibawa Tuhan menikah dengan Kristus. Jadi tujuan Tuhan memanggil saudara bukan untuk melakukan dosa. Untuk hidup kudus. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ingin menikah dengan gereja yang rohani. Mulai sekarang saudara yang kekasih, mikirin diri kita dulu, nggak usah mikirin orang lain. Saya ini kalau mati, posisinya masuk surga nggak? Ya, saya hidup menjadi orang Kristen ini sudah ngerti firman Tuhan belum? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak kenal Tuhan. Tuhan itu ada di Alkitab. Kalau kita tidak mengerti Alkitab, berarti kita tidak kenal Tuhan. Karena kita tidak kenal Tuhan, maka kita binasa. Ini firman Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa?
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana caranya hidup kudus? Jangan maling, jangan berbohong. Jelas yang tadi. Kalau pendeta tukang maling, tukang ngomong, tukang bohong, bagaimana jemaatnya bisa hidup kudus? Ya nggak bisa. Saudara harus milih-milih pendeta. Kalau pendeta saudara nggak benar, tinggalkan. Daripada saudara mati masuk neraka. Saudara mau mati masuk neraka? Saya ngomong agak keras ini. Ini menyangkut soal surga dan neraka. Nggak boleh main-main. Kalau saudara sudah tahu pendeta saudara tukang maling uang perpuluhan, tukang bohong setiap kali khotbah mengatakan masuk surga, padahal dia nggak tahu dia masuk surga atau enggak, itu berarti saudara sudah kena cuci otak. Tahu cuci otak? Yang penting pendeta gue yang paling benar. Firman Tuhan sama pendeta pinturan pendeta gue. Firman Tuhan itu bohong. Pendeta gue yang paling benar. Karena dia sudah tahu, dia sudah lihat orang mati masuk surga. Itu namanya udah kecuci otak. Saya sering sih ngomong-ngomong sama jemaat. Saya bilang, kalau pendeta yang tukang maling, itu nggak bisa. Loh, enggak, pendeta gua paling benar. Saya ketunjukin ayatnya. Kayak Matius 20 ayat 21. Matius 20 ayat 23. Yesus saja nggak berani mengatakan orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa yang. Yesus loh yang mengatakan seperti itu. Kok berani pendeta mengatakan orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa? Kalau pendeta seperti itu gimana? Hebat ya saudara. Firman Tuhan. Saya nggak bisa ngomong kayak gini karena saya ngerti Alkitab. Saya ngerti Alkitab. Kalau saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Otak saya ini ada firman. Jadi apa yang saya ngomong itu disetel oleh ini. Perkataan saya yang setel ini. Saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara punya hamba Tuhan yang nggak benar, majelisnya pasti nggak benar. Jemaatnya pasti nggak benar. 100%. Nggak ada namanya pendetanya benar, jemaatnya benar. Nggak ada. Pendetanya nggak benar, majelisnya nggak benar, jemaatnya nggak benar. Timbulnya apa saudara yang kasih? Saudara dengar angin sorga. Saudara kekasih, saudara pasti disembuhkan. Mati. Saudara yang kekasih, mujizat masih ada. Ternyata mati juga. Saudara yang kekasih, saudara pasti masuk surga. Orang lu mati aja belum tentu masuk surga. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara hanya mendengar angin surga. Surganya saudara nggak dapat. Hanya dapat angin surga. Kalau gua mati masuk surga. Itu angin surga saudara. Sakit dulu, sakit parah. Gue didoain sama pendeta, mujizat masih. Pasti gue masuk sembuh nih. Ternyata mati. Itu namanya angin surga. Kalau mujizat masih ada, saudara yang kekasih, tidak ada satupun orang Kristen yang mati. Mujizat di akhir zaman itu yang buat iblis, bukan Yesus. Saya ingin katakan sekali lagi, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk menyempurnakan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada mujizat semua. Jadi mujizat yang datangnya dari Tuhan Yesus atau mujizat yang datangnya dari Tuhan itu untuk menyempurnakan Alkitab. Ya. Setelah Alkitab itu sudah sempurna, maka mujizat dari Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Itu ada di Korintus 8. Nah, kalau mujizat dari Yesus sudah tidak ada lagi, kenapa banyak orang di akhir zaman ini banyak orang menyembuhkan nama Yesus, menyembuhkan orang pakai nama Yesus, itu datangnya bukan dari Yesus, dari iblis. Saudara perhatikan, saya ingin kupas sedikit ya, agak sedikit ya.
2 Korintus 11 ayat 13. Ini banyak jemaat ditipu oleh hamba iblis. Makanya dia hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Padahal Tuhan memanggil saudara untuk melakukan apa yang kudus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi malaikat iblis menyamar seperti malaikat terang, kerjasama dengan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu untuk menipu. Makanya kalau saya dengar hamba Tuhan mengatakan mujizat masih ada, itu bohong. Karena rasul sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya rasul palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Rasul itu hanya ada 12, saudara yang kekasih. Sudah mati semua rasul itu. Sudah nggak ada rasul lagi di dunia ini. Yang ada hanya rasul-rasul palsu, menyamar seperti malaikat terang, bisa menyembuhkan orang, bangkitkan orang mati, dan sebagainya. Saudara harus lebih percaya dengan firman Tuhan daripada perkataan pendeta yang nggak benar. Kalau saudara percaya dengan firman Tuhan, saudara mati dijamin masuk surga. Kalau saudara nggak percaya dengan perkataan firman Tuhan, saudara mati, jangan harap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Keras ya. Nggak keras ini mah. Ini kebenaran. Ya, kebenaran. Ya, kebenaran. Kalau ada kebenaran, maka yang nggak benar akan terbuka. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Saya bingung. Karena Tuhan mengatakan di akhir zaman nggak ada lagi mujizat dari Tuhan. Berarti kenapa ini ada? Berarti itu mujizat palsu. Saya rasul. Rasul dari mana? Orang Alkitab mengatakan di akhir zaman banyak rasul-rasul palsu. Kenapa Yesus mengatakan seperti ini? Karena rasul sudah nggak ada lagi. Rasul menulis kitab Alkitab. Apabila yang sempurna sudah datang, maka yang tidak sempurna akan hilang. Maka saya ingin katakan kepada saudara, kalau saya nggak bisa khotbah di gereja karena terbentur dengan masalah apa yang saya khotbah di YouTube ini. Jelas. Jadi kalau saudara ingin mendengar gereja yang rohani, saudara harus banyak-banyak belajar firman Tuhan. Ya, saya kembali lagi. Gereja ada 3 jenis. Gereja rohani, gereja secara fisik, dan gereja secara organisasi. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah gereja rohani. Gereja rohani adalah gereja yang tidak melakukan dosa lagi. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kalau hamba Tuhan yang nggak mau keluar dari dosa, majelis yang nggak mau keluar dari dosa, jemaat yang nggak mau keluar dari dosa, itu namanya gereja organisasi, nggak selamat. Kalau pendetanya nggak melakukan dosa, majelis yang nggak melakukan dosa, jemaat yang nggak melakukan dosa, maka mereka akan menikah dengan Kristus. Inilah tujuan gereja yang sebenarnya, menikah dengan Kristus. Fokus. Siapa yang nggak mau menikah dengan Kristus? Siapa yang tidak mau mati masuk surga? Nah, kalau saudara ingin mati masuk surga, senang nggak senang, suka nggak suka, saudara harus mengikuti apa yang ada di Alkitab ini. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya.
ada nomor email saya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah hamba Tuhan yang mau menjalankan perintah Tuhan, maka saudara akan mendapat surga. Carilah hamba Tuhan yang tidak mau melakukan dosa, maka saudara akan mendapatkan kebenaran itu. Selama saudara masih mengikuti hamba Tuhan yang gak benar, jangan harap saudara bisa hidup kudus. Yang tadi saya ngomong, hidup kudus itu bukan karena banyak berdoa. Hidup kudus itu bukan karena kita banyak berbuat baik. Hidup kudus itu karena kita menuruti firman Tuhan. Orang berbuat baik belum tentu hidup kudus. Orang yang banyak berdoa pun belum tentu hidup kudus. Orang yang memberitakan Injil pun belum tentu hidup kudus. Yang bisa hidup kudus, yaitu orang yang menjalankan perintah Tuhan. Bukan percaya saja masuk surga. Bukan mujizat masih ada. Tetapi menjalankan perintah Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan hidup kudus. Jadi orang yang hidup kudus itulah yang akan bisa masuk surga. Bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang banyak berdoa, bukan orang yang berbuat baik yang masuk surga, tetapi yang menjalankan perintah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Kiranya YouTube ini menjadi berkat untuk orang yang mendengar dan menjadi berkat untuk yang khotbah juga. Roh Kudus, Engkau meteraikan apa yang ada di YouTube ini, supaya banyak orang-orang datang kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.